Aduh bos, kayaknya hari ini Mincuan gagal diet nih. Semangat tiba-tiba meleot gara-gara lihat yang leleh-leleh begini. Gak apa-apa kali ya, dietnya mulai besok aja. Nyatanya, Surabi Duren Super Endes ini emang sukses bikin banyak orang kepincut buat datang dan icip-icip. Malah ada yang repeat order loh. Kira-kira apa ya yang bikin kuliner tradisional ini bisa ludes ratusan porsi tiap harinya? Bos, Surabi punya banyak varian rasa nih bos. Tapi kalau cari yang spesial, cuma ada di sini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Siapa sih yang gak kenal Surabi? Jajanan tradisional khas Bandung yang punya cita rasa manis, gurih, dengan tekstur yang empuk di bagian atas dan kering di bagian bawahnya. Biasanya sih dinikmati dengan saus kinca dari gula merah. Tapi kalau di sini banyak inovasinya bos. Salah satunya saus duren. Sebenarnya ada dua jenis varian rasa utamanya, yaitu Surabi dengan cita rasa manis seperti coklat, keju, pisang, serta nangka, dan Surabi rasa asin dengan topping telur, sosis atau oncom. Tapi yang jadi winning produknya, ini dia bos, Surabi Duren. Saus durennya juga no kaleng-kaleng ya bos. Mas Bayu cuma mau pakai duren Medan kualitas ekspor. Kenapa tuh mas? Aromanya, strong banget, manis rasanya, dan yang paling penting, kita ini selalu fresh bikinnya. Buat yang masih awam, kayaknya aroma semua jenis duren sama wanginya ya bos. Tapi jangan sampai tertipu. Kata Mas Bayu, yang juga penggemar duren, kita kudu tahu ciri duren yang berkualitas. Contoh paling mudah, kita bisa lihat dari warnanya bos. Justru bukan yang terlalu berwarna pekat ya. Kita justru kalau yang pekat itu udah riskan ke campuran yang nggak original. Pembeli yang datang bervariasi bos. Mulai dari warga sekitaran Bogor sampai pengunjung dari luar kota yang mampir setelah berwisata di Bogor. Lokasi outletnya yang berada di Jalan Sukasari Bogor emang strategis banget bos, karena berdekatan dengan kawasan wisata kuliner Surya Kencana Bogor. Poin plus ya bos, lokasi menentukan prestasi. Surabi durian original itu rasanya enak ya, maksudnya rasa duriannya tuh sangat terasa banget dan serabinya juga mungkin agak ya gurih gitu ya. Selain karena rasanya yang enak, harga yang dibanderol juga masih terjangkau bos. Mulai dari 10.000 sampai 20.000-an aja per porsinya. Murce banget kan? Meski sekarang zamannya serba online, tapi Mas Bayu punya alasan sendiri kenapa sampai saat ini masih menggunakan gaya marketing konvensional. Kenaikan omsetnya terasa lebih signifikan bos. Selain mengikuti promo-promo yang diadakan platform media online, Mas Bayu juga bekerja sama dengan brand besar produk oleh-oleh, serta menyebarkan voucher untuk menarik minat pembeli. Setelah melakukan survei beberapa kali, itu malah kita mau mulai gencarinya justru di offline-nya sekarang. Karena memang ternyata beberapa persen, hampir lebih dari 50% customer yang datang ke kita itu, yang walk-in khususnya, itu memang bukan dari sosial media, tapi memang dari residensial lah ya, dari lingkungan sekitar, dari ngelihat promo di jalan, kita pasang spanduk dan lain-lain. Dan terbukti bos, 2 tahun berjualan, omsetnya naik terus. Doi bahkan sudah memiliki 6 cabang di Bogor dan 1 cabang di Bekasi. Omset yang terkumpul pasti lumayan tuh. Kalau untuk di store sini sih kurang lebih bisa sekitar 200 porsian ya, 200 box ya. Mungkin kalau ditambah dengan store lain bisa sekitar 400-an ya. Kita hitung dengan harga terendah aja ya bos, yaitu Rp10.000. Maka omset yang didapat dalam sehari minimal 2 jutaan bos. Nah, kalau dikalkulasi dalam sebulan, kurang lebih ya sekitar 60 juta. Mantap! Itu baru dari 1 cabang ya bos, belum dari cabang lainnya. Oh iya bos, ini bukan kali pertamanya Mas Bayu membangun bisnis kuliner.
Jauh sebelum pandemi, di tahun 2015, Doi pernah memiliki usaha kafe yang menyajikan beragam minuman serta makanan ringan, termasuk salah satu menu jajanannya, si Surabi Duren ini, Bos. Badai pandemi tahun 2020 nyaris membuat usahanya gulung tikar karena menurunkan omset sampai 80%, Bos. Mau tak mau, Doi harus bertindak cepat mencari jalan keluarnya. Dibilang pivot juga enggak sebenarnya, cuman memang mulai fokusin, pindahin ke yang tadinya kita punya OPEX besar, kafe yang memang punya biaya sewa besar, itu kita cut, makanya kita fokusnya ke produk yang bikin OPEX itu, yang bikin biaya sewa jadi lebih murah. Yes, perubahan strategi memang perlu dilakukan ketika sebuah bisnis mulai menemui kendala. Dengan mengurangi biaya operasional, bisnis akan tetap berjalan sampai akhirnya kondisi kembali stabil. Area kafe yang luas, Doi pangkas lebih dari setengahnya untuk disewakan. Area yang tersisa, Doi maksimalkan untuk operasional. Selain itu, Doi juga melakukan rebranding dari image kafe tongkrongan menjadi outlet jajanan tradisional dengan Surabi Duren sebagai produk unggulannya. Strategi ini juga dibarengi dengan promo-promo online yang gencar. Untuk urusan rebranding, nggak boleh sembarangan pilih nama brand ya, Bos. Saya punya prinsip makanan legendaris itu, makanan tradisional itu kental dengan dua jenis nama. Yang pertama kalau nggak daerah itu karakter seseorang. Makanya kalau untuk daerah ini brand lain sudah ada sebenarnya. Untuk daerah sini penamaan brandnya. Makanya kita pakai penggunaan karakter Bang Kumis yang ikonik ya. Salut ya, Bos, dengan usaha yang dilakukan Mas Bayu. Namanya juga bisnis, rugi jadi cerita, kaya jadi resiko. Pokoknya banyak jalan menuju Roma, banyak cara mencapai kesuksesan. Jatuh 7 kali, ya kudu bisa bangkit 8 kali. Bos, jatuh bangun di dunia saya itu hal yang biasa. Tapi kalau mau terus bertahan, teruslah belajar dan ikut terus perkembangan zaman. Dan yang penting, cuan, Bos!